Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipli, guru mata pelajaran Quran Hadis di MI Baitul Ulum, Tugu Ratu, Kecamatan Suwo, Kabupaten Lampung Barat. Pada saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan P3 tahun 2025, dan pada saat ini di LPTK Jure Siwo Lampung. Pada hari ini tanggal 11 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kerja pembelajaran Al-Quran Hadis pada siswa kelas 4 MI Baitul Ulum dengan materi hukum bacaan izhar dan ikhfa hakiki. Sekian atas perhatiannya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar, bahagia. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sehat semua. Sudah sarapan? Sudah. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi kita semua. Tolong ketua kelasnya Mas Jidan untuk memimpin doa. Maju Mas Jidan, Mas. Ya, sini Mas. Ayo doa bersama-sama. Siapkan nak. Semua siap? Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sudah. Terima kasih Mas Jidan sudah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya untuk menunjukkan nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Mbak berdiri semua, berdiri. Ya. Ayo nyanyi juga. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semangat, semangat ya. Sebelumnya Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Hadir semua apa tidak? Tadi saya absen, Bapak absen. Adelia Dwi Alexa hadir. Talita Salsabila, Vina, Risma, Areta. Kelompok 2 Muhammad Zidan. Siap hadir. Siap hadir. Febri. Siap hadir. Siap hadir. Akila. Siap hadir. Vera. Siap hadir. Terus Pandu. Siap hadir. Ulin Nuha. Siap hadir. Azam. Siap hadir. Akis. Siap hadir. Faik. Siap hadir. Akis, Faik. Ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semua hadir. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kemarin pelajarannya membaca surat-surat pendek atau juz amma. Membaca juz amma, yaitu surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ada berapa ayat? Ada 11 ayat. Al-Adiyat artinya apa? Kuda lari kencang. Pada hari ini insya Allah kita akan belajar tentang tajwid, yaitu hukum bacaan izhar alfi dan ikhfa hakiki. Pada anak-anak sekalian, pada hari ini marilah simak bersama-sama apa-apa saja yang akan kalian lakukan selama pembelajaran ya pada hari ini. Ya, apa saja nanti yang akan kalian pelajari atau kalian lakukan dalam pembelajaran pada hari ini.
Marilah kita bersama-sama belajar ya tentang hukum bacaan izhar dan ikhfa. Jadi tajwid secara bahasa berasal dari kata jawada. Jawada yang artinya berarti membaguskan atau memperindah. Tajwid ya. Sedangkan secara istilah tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah pengucapan huruf, sifat-sifatnya serta hukum-hukum bacaan pembacaannya. Itu tajwid atau ilmu tajwid, ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah pengucapan huruf. Jadi mengucapan huruf Al-Quran itu harus sesuai dengan makhrajnya, tempat keluarnya huruf, misalnya ba itu mana, atau tadi apa, huruf halki, huruf halak, huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu ada 6, hamzah, ha, ho, ain, jim, sebagai huruf izhar halki. Maka izhar disebut izhar halki karena huruf-huruf tersebut ya keluarnya dari tenggorokan. Itu harus sesuai makhrajnya. Kalau salah mengucapkan huruf tidak pada makhrajnya maka akan berbeda artinya. Mesin dibaca shin atau dibaca sod, sobaro dibaca sabaro, itu lain. Kalau bahasa Arab sobaro, kalau bahasa Jawa sabaro ya. Sobaro dengan sabaro itulah lain. Ilmu tajwid mengatur bagaimana setiap huruf dalam Al-Quran dibaca sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan ilmu tajwid menjaga kemurnian lafal Al-Quran dari kesalahan dalam pengucapan, membaca Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmu tajwid. Menjaga kemurnian lafal-lafal Al-Quran. Kalau tidak dibaca dengan tajwid maka lafal Al-Quran itu akan menjadi salah, menjadi tidak murni lagi. Itu Al-Quran itu adalah yang melafazkan ya, yang menyampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran itu dengan bahasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad orang mana? Orang Arab, maka bahasanya juga bahasa Arab. Sekarang pengertian izhar halki ya. Pengertian izhar atau pengertian izhar dulu. Secara bahasa izhar artinya jelas atau menampakkan, tampak, ketok. Itu izhar. Kalau kamu kelihatan berarti izhar. Secara bahasa. Izhar. Sedang hakiki berarti sebenarnya atau sesungguh. Menurut bahasa hakiki artinya sebenarnya atau sesungguhnya. Maka izhar hakiki berarti membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa dengung, tanpa gunnah. Gunnah itu kan dengung. Ketika bertemu dengan salah satu huruf izhar. Paham ya? Kalau izhar menurut istilah itu adalah apa tadi? Membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa dengung ketika bertemu dengan salah satu huruf izhar. Huruf izhar itu ada 6 sudah. Di depan sudah disebutkan bahwa huruf izhar itu izhar halki itu ada 6, yaitu hamzah, kho, ghin,
ha, ngain, ha. Nah, huruf-huruf ini keluar dari tenggorokan. Dari hamzah, ho, ghin, ha, ngain, ha itu adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, sehingga disebut juga huruf halqiyah, huruf-huruf yang keluarnya dari tenggorokan, huruf halqi. Begitu. Paham ya? Ingat-ingat. Nanti kalau kerja kelompok, nanti kalian harus hafal, harus tahu. Tuh. Jika nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keenam huruf tersebut, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi, salah satu dari huruf 6, ya, maka nun atau tanwin itu dibaca jelas tanpa dengung dan tidak dilebur ke huruf sesudahnya. Tidak dilebur, tidak dimasukkan ke huruf sesudahnya. Nah, berarti harus jelas, betul-betul jelas tanpa dengung. Kalau dengung nanti menjadi bacaan idgham, ya. Idgham itu kan dengung itu namanya, gunah. Contoh izhar halqi min hamimin. Nun matinya jelas dibaca n-nya ya. Min hamimin. Min hamimin. Nun mati bertemu apa? Tahu ha. Ya, betul, bertemu ha. Contoh izhar halqi samiun alim. Ini samiun alim tanwin bertemu ain. Ya. Tanwin bertemu yang tadi ini nun mati bertemu a. Yang bawah ini adalah tanwin bertemu ain. Ain itu termasuk salah satu huruf izhar. Sekarang pengertian ikhfa, ya. Tadi izhar, sekarang ikhfa. Ikhfa hakiki adalah salah satu hukum tajwid yang berlaku ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Tuh. Hukum bacaan nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf ikhfa. Kalian sudah pernah belajar ikhfa? Ada berapa hurufnya? 15. Huruf ikhfa hakiki. Jumlah huruf ikhfa hakiki ada 15. Yaitu coba dihafalkan. Ta, sa, sin, kof. Ta, sa, sin, dal, zal, za, sin, sod, dot, to, do, pa, kof, kaf. Cara mudah mengingatnya, huruf ikhfa adalah semua huruf hijaiyah kecuali huruf izhar. Ada berapa? 6. Idgham ada idgham ada berapa? 6. 4 karo 4 dengan 2 6. Betul. Terus ikrab ada 1. Nah itu selain itu berarti huruf ikhfa. Izhar ada 6. Hamzah, ha, ho, ngain, ghin. Ya. Idgham biguna dan idgham bilaguna. Idgham biguna ada 4. Ya, mim, nun, wawu. Idgham bilaguna ada 2. Lam, ro. Iklab ada 1. Ba. Betul. Nun sukun atau tanwin tidak dibaca jelas dan tidak diulangkan.
Oh, cara membacanya ya. Cara membacanya nun sukun atau tanwin tidak dibaca jelas dan tidak dihilangkan. Misalnya, ya. Terus bunyinya disamarkan di antara nun dan huruf sesudah disertai dengung guna selama 2 harokat atau 2 ketukan pendek. Tuh pengertian ilhar dan pengertian ikhfa. Juga huruf-huruf ilhar dan huruf-huruf ikhfa-nya itu. Mungkin sudah paham ya semuanya? Paham? Sudah paham? Mari kita sekarang saya kasih tugas kelompok ya. Saya kasih tugas Bapak kasih tugas kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok ada 5 anggotanya. Nanti ya dalam permainan kelompok ini yang pertama kalian mengelompokkan huruf ilhar atau termasuk huruf ilhar atau huruf ikhfa, kelompokkan dan kelompok gitu ya. Yang kedua nanti kalian menempelkan atau memasakkan lafaz atau contoh lafaz ya yang berkaitan dengan hukum bacaan tersebut, hukum bacaan ilhar misalnya atau hukum bacaan ikhfa. Nanti ditempel ya. Ditempel situ sesuaikan. Coba. Yang pertama mengelompokkan huruf ilhar atau huruf ikhfa. Kalau kartu huruf ada kartu hurufnya bisa bacakan. Nanti diskusikan cara mengapa ya diskusikan ini seharusnya itu atau kelompok mana, kelompok huruf mana ya, ini yang kelompok huruf mana nanti bareng-bareng ya dikerjakan bareng nanti didiskusikan kartu huruf ini. Ya, dan mana kelompok-kelompok huruf ilhar, kelompok-kelompok huruf ikhfa nanti ditempel sini ya. Bantu, pokoknya satu saja. Bapak sampai ulin kerja bareng, kita sama diskusikan kelompok yang mana, kelompok semua yang mana. IPA berarti huruf IPA. Ini huruf IPA. Ya. Sudah? Kampung. Tolong maju setiap kelompok satu-satu, satu kelompok. Ya, betul, maju depan. Kelompok mana? Kelompok 2 dulu. Ya, kelompok 2 enggak apa-apa. Bacakan. Silakan namanya siapa? Nama saya Jidan akan membacakan hasil kerja kelompok mengelompokkan huruf-huruf ilhar
dan ifa. Coba. Huruf izhar apa saja? Alif, ha, hamzah, ha, ro, ain, ghain, ha. Coba. Sa, jim, dal, zal, ha, za, shin, son, gon, to, do, fa, kof, kaf. Ya, betul. Sini. Nah, kelompok mana? Kelompok 1 dulu. Ayo maju. Perwakilan ke Bapak. Rekan-rekan nama siapa? Saya Nah, akan membacakan hasil kerja kelompok. Kerja kelompok melompokkan huruf-huruf hijaiyah yang berhubungan dengan buku bacaan izhar. Bacaan izhar dan ikhfa. Nah, kelompok izhar apa saja? Itu ada. Terus ikhfa. Ya, terima kasih. Izhar halki hurufnya ada berapa tadi? ada 6. Apa saja? Hamzah, ikhfa, alhamdulillah. Sekarang untuk kerja kelompok yang kedua ya. Untuk kerja kelompok coba perhatikan kerja kelompok yang kedua ini adalah memasangkan, menempelkan kartu lafal. Contoh bacaan izhar dan ikhfa ya, ditempel nanti dan tulis alasannya dengan tepat. Tulis alasannya dengan tempel lafalnya bacaan izhar ikhfa, alasannya apa, nun mati bertemu apa misalnya ya, atau tanwin bertemu apa itu alasannya ya. Paham? Paham ya? Nih kartunya. Ikhfa alasannya apa? Ditulis pakai pulpen. Iya, sini alasannya tulis sini. Alasannya. Kalau bisa ada. Ya. Ayo kerjakan mulai. Buka. Kartu lafalnya dibuka. Rebutan, nggak bisa rebutan. Udah, kita semua. Kita kerjakan semua pokok. Coba direbukan, diskusikan. Ya. Ini lafalnya mana? Alasannya apa? Nanti maju dua dong ya. Dua pasangan. Yang satu baca ininya, yang satu baca alasannya. Ya. Yang satu baca ininya, yang satu baca ininya. Akan membacakan hasil kerja kelompok. Nah, itu Mati bertemu dengan bel. Mati bertemu dengan Tanwin Kasra bertemu dengan Qaf. Bertemu dengan man. terus Man kofar. Mati bertemu man. Man hajar. Mati bertemu. iya. Bagus. Bentar. Terus kelompok 2.
Kelompok 2. Urut rambut. 3. Kelompok 3. Ayo. Bagaimana? Belajar pada hari ini senang? Alhamdulillah. Berapa paham ya? Paham ya apa yang saya sampaikan? Apa Bapak sampaikan? Paham ya? Insya Allah Pak. Paham. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Yuk doa. Dan kita doa. Agis doa. Untuk pertemuan yang akan datang akan melanjutkan bacaan tentang hukum bacaan ilal dan ikhfa ya. Itu sudah sampai di sini dulu cukup ya. Semoga kalian pulang dengan selamat sampai ke tujuan. Hati-hati di jalan ya. Salam dengan orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.